Kami dari kelompok 2, di sini kami akan menjelaskan tentang analisis permasalahan organisasi yaitu IKAMABA dan juga teknik pengambilan keputusannya. Saya akan menjelaskan terkait latar belakang masalah. Tapi sebelum itu, terlebih dahulu saya akan membacakan tentang profil organisasi ini. Ikatan Mahasiswa Baros atau biasa disebut IKAMABA berdiri pada tanggal 19 bulan Juli tahun 2009. Didirikan oleh mahasiswa yang berdomisili di Kecamatan Baros yang berasal dari perguruan tinggi baik di wilayah Banten maupun luar Banten. IKAMABA merupakan organisasi primordial yang bersifat independen dan demokratis. Organisasi ini didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa yang diharapkan dapat mengabdikan diri di masyarakat serta memberikan kontribusi yang positif, dinamis, kreatif, dan inovatif, khususnya bagi masyarakat Baros. Sebagai organisasi yang menjalankan berbagai program kerja, baik dalam bentuk internal maupun kegiatan yang melibatkan pihak eksternal, IKAMABA membutuhkan sistem koordinasi dan manajemen waktu agar setiap program kerja dapat berjalan dengan efektif dan mencapai tujuannya. Namun dalam pelaksanaannya, IKAMABA masih sering menghadapi beberapa kendala. Yang pertama, sering terjadi miskomunikasi antar anggota maupun antar bidang, baik terkait informasi kegiatan, pembagian tugas, dan pengambilan keputusan. Yang kedua, budaya keterlambatan atau ngaret pada saat rapat maupun pada saat kegiatan masih menjadi kebiasaan berulang yang berdampak pada inefisiensi waktu, profesionalitas organisasi, serta menurunnya kepercayaan anggota. Nah, setelah penjelasan terkait dengan latar belakang masalah, kita dapat merumuskan permasalahan yang ada di dalam organisasi ini. Yang satu, bagaimana pola komunikasi yang terjadi di dalam IKAMABA dan apa faktor penyebab utama miskomunikasi antar anggota maupun antar bidang. Kedua, apa penyebab utama budaya keterlambatan atau ngaret dalam rapat maupun kegiatan IKAMABA, serta bagaimana dampaknya terhadap efektivitas organisasi. Ketiga, bagaimana sistem atau strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut secara berkelanjutan. Pada slide ini, saya akan menjelaskan beberapa penyebab terjadinya miskomunikasi dalam organisasi atau kepanitiaan. Nah, yang pertama itu adalah volume informasi yang terlalu tinggi. Nah, semua informasi ini sering dikirim di satu grup chat yang sama untuk urusan penting maupun obrolan biasa. Nah, akibatnya informasi penting mudah tenggelam dan tidak terbaca oleh semua anggota. Nah, yang kedua yaitu pembagian tugas yang belum jelas. Nah, kadang antar bidang itu belum berkoordinasi dengan baik. Contohnya itu seperti bidang acara belum menyampaikan kebutuhan kepada bidang logistik, sehingga pekerjaan menjadi terlambat. Nah, yang ketiga itu adalah penyampaian informasi yang mendadak. Nah, informasi kegiatan yang sering diberikan menjelang pelaksanaan sehingga anggota tidak punya cukup waktu untuk menyesuaikan jadwal mereka. Nah, dari tiga hal tersebut, kita bisa melihat bahwa komunikasi yang kurang teratur dapat membuat pekerjaan menjadi tidak efektif dan menghambat kerjasama tim. Selanjutnya, saya akan membahas tentang budaya ngaret dan dampaknya. Nah, budaya ngaret biasanya terbentuk karena kebiasaan yang terus diulang. Misalnya, rapat dijadwalkan pukul 1 siang, tetapi sering baru dimulai pukul 2 karena menunggu anggota lain. Nah, lama-kelamaan anggota menganggap jam yang tertulis bukanlah waktu yang mulai sebenarnya. Dampaknya cukup besar. Yang pertama, yaitu rapat menjadi tidak efektif karena waktu banyak terbuang. Yang kedua, anggota yang disiplin merasa dirugikan karena sudah datang tepat waktu. Yang ketiga, semangat mengikuti rapat bisa menurun. Selain itu juga, organisasi bisa terlihat kurang profesional di mata pihak luar. Oleh karena itu, penting bagi setiap anggota untuk menghargai waktu dan memulai kegiatan sesuai jadwal yang sudah disepakati. Strategi yang harus dilakukan dalam hal ini yaitu yang pertama ada rapat harus dimulai dengan tepat waktu walaupun pesertanya belum lengkap. Nah, yang kedua itu dibuatkan konsekuensi yang disepakati bersama apabila ada keterlambatan. Dan yang ketiga, pengurus juga harus menjadi contoh dalam hal disiplin. Yang keempat, menunjuk satu orang atau satu bidang yang bertanggung jawab memastikan rapat dimulai sesuai jadwal. Dan yang terakhir ada seluruh informasi kegiatan yang harus disampaikan jauh-jauh hari sebelum hari pelaksanaan. Keputusan yang kelompok kami ambil yaitu yang pertama ada teknik partisipatif, yaitu semua anggota dilibatkan dalam mengambil solusi sehingga keputusan yang dapat dihasilkan menjadi keputusan bersama dan akan lebih mudah diterima. Nah, yang kedua itu ada nominal group teknik atau NGT.
Pada mode ini, setiap anggota akan menuliskan sebuah ide secara mandiri terlebih dahulu. Nah, setelah itu semua ide dibahas bersama tanpa saling mengkritik. Kemudian dilakukan voting untuk menentukan solusi yang terbaiknya. Jadi kesimpulannya itu permasalahan utama Ikamaba ini bukan berasal dari individunya, melainkan dari sistem komunikasinya yang belum tertata dan juga kebiasaan organisasinya yang sudah berlangsung cukup lama. Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan bukan hanya mengingatkan anggotanya, tetapi juga membangun sistem komunikasi yang jelas, mengingatkan kedisiplinan waktu, dan menerapkan teknik pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh anggota organisasinya itu sendiri. Nah, dengan demikian diharapkan Ikamaba dapat menjadi organisasi yang efektif, profesional, dan juga mampu mencapai tujuan organisasinya.